Nah, objektivitas. Nah, objektivitas itu maksudnya apa? Objektivitas itu maksudnya adalah asesmen itu harus bebas dari bias dan harus berdasarkan pada kinerja siswa. Urgensinya apa? Untuk memastikan bahwa hasil asesmen ini adil dan akurat. Nah, berikutnya terkait dengan transparansi. Nggak bisa. Transparansi dan keadilan dalam evaluasi. Transparansi dulu. Transparansi itu adalah kriteria dan proses asesmen itu harus jelas dan terbuka. Jadi semua informasi terkait kriteria apa yang diakses dan bagaimana proses itu harus dapat diakses oleh semua pihak. Jadi semua pihak bisa mengetahui dengan jelas kriterianya apa, prosesnya seperti apa. Urgensinya apa? Ini untuk menjamin bahwa semua pihak memahami apa yang diukur dan nanti bagaimana proses pengukuran itu akan dilaksanakan. Keadilan dimaksudkan adalah asesmen harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Urgensi keadilan ini adalah asesmen itu harus bebas dari bias dan memastikan tidak ada siswa yang dirugikan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi. Mohon maaf, ini macet sedikit. Nah, berikutnya adalah kesesuaian asesmen dengan tujuan pembelajaran. Jadi, asesmen itu diharapkan harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, kenapa asesmen harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Yang pertama, ini adalah untuk menjamin bahwa asesmen itu mengukur aspek-aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, agar asesmen dapat mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa secara berkelanjutan. Jadi, secara kesimpulan, prinsip-prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ini merupakan dasar bagi asesmen yang efektif dan adil. Dan diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, asesmen akan menjadi lebih akurat, konsisten, dan mendukung pencapaian tujuan untuk pembelajaran siswa. Nah, ini berikut literatur yang kami pelajarin untuk menyusun materi pada hari ini, dan ini kami ambil dari Scopus. Dan demikian pemaparan kita pada hari ini. Kami akan buka sesi diskusi dan selanjutnya sesi diskusi akan dipimpin oleh Bapak Astadi. Saya serahkan kembali ke Bapak Astadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desa Jenny tadi sudah memaparkan bahwa prinsip-prinsip dari evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama ada validitas, yaitu evaluasi dan asesmen yang dilakukan itu sifatnya valid, mampu mengukur apa yang harus diukur, kemudian reliable, artinya secara konsisten bisa digunakan secara berulang sehingga valid dan reliable. Yang ketiga ada transparansi, jadi pada saat evaluasi dan asesmen itu antara yang diasesi maupun yang melakukan asesmen itu adanya keterbukaan di sana dari prinsip-prinsip yang dilakukan dan seterusnya. Kemudian ada juga prinsip keadilan dan juga kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dimohonkan untuk melakukan raise hand sehingga kami bisa mendata untuk penanya 1, 2, dan 3. Untuk sesi pertama kami akan buka untuk 3 penanya. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan terkait dengan prinsip dan prinsip-prinsip dari evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran atau pendidikan secara umum. Baik,
sudah ada satu penanya, saya persilakan kepada Bapak Andi Mulyan, Bapak Ibu yang lain juga mungkin Ya, dipersiapkan. sebenarnya pertanyaannya mudah sekali karena tidak ada yang mau bertanya. Apa sih yang membedakan asesmen dan evaluasi? Baik, terima kasih Bapak. Ya, untuk selanjutnya dari Bu Desa Jenny diperkenankan untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Terima kasih. Iya. Mohon izin Bapak Ibu, saya coba menyampaikan pendapat dari kelompok kami, nanti mungkin dari Pak Astadi bisa menyempurnakan. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan asesmen dan evaluasi? Jadi kalau kita lihat asesmen dan evaluasi sebenarnya banyak persamaannya. Namun kalau kita melihat perbedaannya, asesmen itu sebenarnya bisa dibilang skupnya lebih kecil daripada evaluasi. Jadi asesmen itu merujuk pada suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menilai pengetahuan, kemudian keterampilan dan kompetensi seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Jadi asesmen itu fokus pada pengukuran kemajuan dan kemudian pemahaman dari siswa dan juga kinerja dari siswa itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk dari asesmen itu misalnya apa? Misalnya bisa tes, kemudian bisa kuis, bisa hasil dari penugasan, atau mungkin juga bisa dari gamifikasi ya. Jadi games itu misalnya itu kita bisa melihat kemajuannya seperti apa. Jadi kita langsung mengakses bagaimana sih perkembangan peserta didik setelah diberikan pembelajaran. Ini khusus langsung ke kemajuan peserta didik itu. Jadi untuk menilai dari pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Sementara kalau evaluasi itu dia lebih luas daripada asesmen. Jadi kalau evaluasi itu untuk melihat efektivitas secara keseluruhan dari program pendidikan atau metode pengajaran. Jadi kalau evaluasi itu melibatkan analisis apakah tujuan pembelajaran itu tercapai dan apakah pengalaman pelajaran secara keseluruhan itu berhasil. Nah, evaluasi ini meliputi penilaian terhadap proses pengajaran dan hasil pembelajaran, dan juga dapat misalnya dengan meminta umpan balik dari siswa, guru, atau stakeholder yang lainnya. Mungkin seperti itu. Misalnya dari Pak Astadi mungkin ada penambahan, atau silakan Bapak Ibu yang lain kalau sekiranya ada yang bisa ditambahkan dari apa yang tadi kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Astadi. Baik, terima kasih Bu Desa Jenny. Sebenarnya dari Bu Desa mungkin lebih ke arah manajerial ya, karena beliaunya adalah sebagai ASN di Kementerian Keuangan, DJKN ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara gitu ya. Jadi terkait dengan evaluasi dan assessment, apa yang disampaikan itu sebenarnya ranahnya ke sifatnya umum dalam bidang manajerial maupun manajemen. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan pendapat yang mungkin bisa dibilang ada sedikit perbedaan seperti itu ya, tapi tidak secara umum kita sama. Yang pertama terkait dalam bidang pembelajaran maupun pendidikan, antara assessment dan evaluasi itu sebenarnya ada terjadi di berbagai macam bidang. Nah, dalam konteks ini kita ingin menyampaikan bagaimana assessment dan evaluasi dalam bidang pendidikan maupun pembelajaran. Nah, kedua-duanya itu merupakan proses penilaian. Antara assessment dan evaluasi itu sebagai sebuah proses penilaian. Nah, jadi akan tetapi ada perbedaannya. Dalam assessment itu ada suatu keputusan dari sebuah proses. Jadi assessment itu biasanya melalui proses yang panjang, penilaian yang panjang, yang sifatnya itu menyeluruh. Jadi assessment itu bisa dalam bentuk assessment portofolio dan lain sebagainya, bentuk-bentuk assessmentnya. Kemudian dalam evaluasi ini kita tujuannya hanya untuk mengukur, hanya untuk mengevaluasi suatu proses, apakah proses itu baik, tidak baik, lancar dan tidak lancar. Sementara assessment itu pada tahap akhir adalah memberikan sebuah keputusan. Jadi keputusan apakah kalau dalam assessment
kompetensi gitu, maka dia bisa dinyatakan kompeten atau tidak, lulus atau tidak, seperti itu. Sementara dalam evaluasi hanya untuk melihat bagaimana proses itu apakah berjalan baik atau tidak. Kita contohkan assessment itu dan evaluasi bisa dalam konteks pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa assessment itu seperti sebuah rumah. Nah, evaluasi itu ada di dalam sebuah proses. Misalkan ada evaluasi evaluasi satu gitu. Jadi berkenaan terkait dengan bagaimana semangat, minat, atensi dari peserta didik. Nah, evaluasi kalau nggak salah evaluasi 2 gitu. Ada perbedaan adalah evaluasi 1 dan evaluasi 2. Evaluasi 2 itu berkenaan dengan pemahaman materi yang disampaikan dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika assessment, maka evaluasi itu menjadi salah satu rujukan untuk menentukan putusan nanti di akhir dari keseluruhan penilaian. Sehingga nanti akan muncul keputusan akhir apakah dia lulus, tidak lulus, kompeten, tidak kompeten, dan seterusnya. Jadi memang sulit untuk membedakan karena memang keduanya ini adalah merupakan sebuah penilaian. Itu dari perspektif kami untuk menambahkan sedikit dalam bidang pembelajaran yang tadi itu lebih banyak ke manajerial. Nah, untuk selanjutnya mungkin juga Bapak Ibu ada yang memberikan perspektif yang berbeda gitu ya, atau tambahan sehingga kita lebih komprehensif melihat bagaimana evaluasi dan assessment secara umum maupun dalam bidang pembelajaran maupun ruang lingkup pendidikan. Demikian dari kami, dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Oke, mungkin nanti kita next dulu dengan pertanyaan berikutnya. Setelah itu mungkin akan dilengkapi oleh Ibu Dr. Dewayu selaku pengampu kita pada hari ini. Nanti ya, disilakan Bapak Andi, bagaimana untuk pertanyaannya? Bagi saya itu kan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi mengenai kemampuan, keterampilan, sikap dan kinerja peserta didik. Sementara simpelnya saja evaluasi itu, di sisi lain kita dapat melihat ada proses menilai hasil asesmen untuk menentukan efektivitas suatu program atau proses pembelajaran. Itu simpelnya. Baik, terima kasih Pak Andi Mulyan terkait dengan pertanyaan dan juga klarifikasinya. Nanti mungkin kita akan mendapatkan masukan dan tambahan juga dari Bapak Ibu dosen yang lain untuk menghemat penggunaan waktu. Karena kita dibatasi 30 menit, saya persilakan kepada Ibu Enung selaku penanya kedua. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Jenny. Baik, yang pertama adalah tentang validitas yang tadi disampaikan oleh Bu Jenny ya. Ketika validitas adalah bagaimana ini ketika ada keterbatasan dalam pengukuran tujuan pembelajaran. Contohnya soal tidak sesuai dengan kompetensi, apakah dapat mengurangi validitas daripada asesmen? Yang kedua, ketika bias dalam pengembangan soal, apakah juga itu bisa mengurangi dari validitas dari soal tersebut? Kemudian yang ketiga adalah ketika konsistensi penilaian rendah, artinya ketika guru yang berbeda tetapi soalnya sama, kemudian waktunya berbeda dalam pembagian soalnya. Apakah bisa mengurangi dari validitas dan reliabilitas soal? Saja ini. Baik, terima kasih Bu Enung. Bu Desa kira-kira sudah ditangkap untuk pertanyaannya. Ada 3 terkait dengan validitas dan reliabilitas, baik itu bias maupun terkait dengan tadi yang ketiga apa Bu? Konsistensi ya. Ya, otentik. Silakan Ibu Desa. Yang pertama tadi yang saya yang pertama soal tidak sesuai dengan kompetensinya atau indikator soalnya, apakah dapat mengurangi dari validitas asesmen? Baik,
Ibu tadi itu ada 3 hal yang Ibu sampaikan, bagaimana kalau seandainya soal tidak sesuai dengan kompetensi dari siswa yang diajarkan. Kemudian yang kedua, nanti mungkin kalau saya salah tolong diluruskan Bu ya. Yang pertama kalau soalnya bias ya, soalnya bias, dan yang terakhir kalau tidak ada konsistensi dalam penilaian. Kalau menurut pendapat saya tentu ini akan sangat mempengaruhi dari validitas. Validitas itu apa sih sebenarnya? Validitas itu hal yang diukur itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tentu saja kalau menurut kami, mohon izin karena saya juga bukan seorang guru seperti yang disampaikan, tapi saya juga pernah jadi siswa dan saya juga pernah menjadi fasilitator. Menurut hemat kami dan juga dari beberapa literatur yang kami baca, selayaknya untuk suatu pendidikan atau suatu pembelajaran itu bisa dilakukan valid, suatu asesmen dilakukan valid, tentu harus ada dari pembelajarannya sendiri itu harus valid gitu loh. Dalam arti yang pertama tentunya soalnya sendiri memang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk bias, nah bias yang dimaksud sendiri tentu maksudnya adalah bias yang di sini yang dimaksudkan tentu adalah tools yang digunakan untuk mengukur siswa. Nah salah satunya adalah soal-soal atau tes-tes itu kalau di assessment, dan kemudian kalau di evaluasi tentu ada berapa tools untuk evaluasi yang bisa digunakan, salah satu kuesioner. Nah, kuesioner atau mungkin ada berapa cara untuk evaluasi lainnya, salah satunya CIPP atau evaluasi stake dan sebagainya. Nah, kalau toolsnya bias, otomatis akan menghasilkan hasil yang bias juga, artinya hasilnya menjadi tidak valid, apalagi kalau tidak ada konsistensi dalam pemberian penilaian. Contoh misalnya, untuk siswa yang satu soal yang sama diberikan waktu 10 menit. Misalnya soal untuk siswa yang sama di satu kelas yang sama diberikan waktu 20 menit. Sudah tidak ada konsistensi dalam pemberian soal. Soal itu adalah bagian dari penilaian, entah itu untuk mengakses siswa misalnya, kalau memang untuk asesmen misalnya seperti itu, tentu itu akan menjadi tidak valid. Nah kalau dia tidak valid, tentu hasil asesmen menjadi tidak bisa digunakan. Akan sangat bahaya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Asadi, kalau kita ketahui adalah asesmen ini akan mempengaruhi putusan dari sekolah atau putusan untuk apakah seorang anak ini dianggap layak untuk naik jenjang atau tidak, misalnya seperti itu. Mungkin itu sedikit dari kami. Silakan Pak Astadi kalau ada yang perlu ditambahkan, atau Bapak Ibu yang lain kalau memang ingin urun rembuk dalam diskusi ini. Sangat menarik diskusinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Astadi. Terima kasih Bu Desa. Bu Unung, terkait dengan bagaimana validitas ya, di situ adanya juga kesamaan. Jadi sebuah instrumen maupun penilaian dalam bentuk instrumen yang dilakukan maupun proses assessment tersebut memang harus valid ya. Jadi valid itu mampu mengukur sesuai dengan apa yang harus diukur berdasarkan tentu tujuan pembelajaran kalau dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, kemudian mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau seandainya ada bias, maka bias ini tentu akan mengurangi validitas item gitu. Jadi bisa dibilang mungkin bisa menjadi tidak valid gitu ya. Kalau karena dalam konsep penilaian dalam bias yang kecil, semakin jauh semakin lama akan pembiasan itu akan semakin panjang gitu ya. Jadi sebisa mungkin ada juga alat ukur itu dilakukan uji seperti itu. Nah, uji validitas misalkan. Kemudian terkait dengan otentik, assessment otentik misalkan, jadi mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa menambahkan assessment otentik itu mungkin adalah sebagai sebuah penilaian yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif secara berkesinambungan. Jadi lebih lengkap seperti itu, komprehensif seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari kelompok kami, dari Bapak Ibu nanti
Mungkin dipersilahkan untuk menambahkan. Mohon izin Pak Astadi untuk menambahkan. Silakan Bapak Hendra, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Ibu Prof dan Bapak Ibu semua. Izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Sebenarnya kita sangat setuju dengan jawaban dari kelompok penyaji, hanya ingin menguatkan saja. Ya, validitas, kemudian tentang validitas, itu kan validitas merupakan kata lainnya kesahihan. Nah, atau kesesuaian antara alat ukur dengan apa yang ingin diukur. Dalam validitas ini, itu kan ada dua Bapak Ibu, ada validitas konten, ada validitas isi, dan juga ada validitas konstruk. Nah, itu adalah kalau kita dalam membuat sebuah instrumen penelitian. Sebelum menuju ke validitas, ya kita sebagai seorang pendidik pasti akan membuat instrumen berdasarkan indikator pengukuran. Nah, misal kalau umpamanya kita ingin mengukur hasil belajar, ya tentu kita melihat dari CP atau tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan. Tetapi kalau seandainya kita ingin mengukur motivasi belajar, minat belajar, dan yang lainnya, kita lihat dari indikator pengukuran. Nah, dari indikator pengukuran tersebut nanti kita bisa kembangkan menjadi pernyataan-pernyataan apabila kita ingin membuat kuesioner. Terus kita bisa juga langsung menggunakan indikator tersebut apabila kita ingin menggunakan lembar observasi. Nah, dari instrumen yang kita buat itu, ya kita baru melanjutkan ke tahap namanya uji validitas konten atau validitas isi. Di mana di uji validitas isi ini kita akan konsultasikan ke judges atau ke pakar. Nah, untuk judgesnya nanti itu bervariasi tergantung nanti berapa jumlah atau apa rumus yang akan Bapak Ibu gunakan. Kalau Gregory cukup 2, kalau Lause itu 5, kalau icon itu 3 minimal, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru nanti kita adakan, kalau sudah dianggap valid oleh judges tersebut, baru dilanjutkan ke validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini merupakan validitas yang diuji ke lapangan, Bapak Ibu. Diuji ke lapangan tersebut, ya nanti kita akan sesuaikan apakah data kita politomi atau dikotomi. Nah, kalau politomi nanti itu bisa menggunakan product moment. Kalau dikotomi bisa menggunakan yang nama analisisnya point biserial. Nah, setelah valid data itu atau instrumen itu, baru kita lanjut ke reliabilitas. Kalau sudah kita lanjut ke reliabilitas, ini hanya instrumen atau butir yang valid saja Bapak Ibu. Seandainya kita buat 30 butir, gugur 3 di validitas, di reliabilitasnya itu cukup 27 butir saja yang diuji, tidak semuanya. Nah, apabila kita sudah melakukan atau pembuatan instrumen sudah mengikuti mekanisme yang sudah saya sampaikan tadi, seharusnya tidak ada bias lagi dalam penggunaan instrumen tersebut. Karena apa? Karena sudah kita konsultasikan ke ahli, sudah kita uji cobakan secara empirik, sehingga bias penggunaan instrumen itu rasanya kecil atau sangat-sangat kecil sekali terjadi. Nah, sehingga kalau kita ingin membuat instrumen yang bagus, ikuti apa yang tadi runtutan yang sudah yang sampaikan. Terus mohon maaf di sini yang ingin menambahkan satu prinsip lagi dalam penilaian, karena tadi tidak disebutkan oleh kelompok penyaji, yang paling penting, yang prinsip yang penting juga itu adalah prinsip akuntabel atau akuntabilitas. Sehingga penilaian itu dapat kita pertanggungjawabkan. Apabila ada siswa yang menanya, kenapa kok saya nilainya A, kenapa saya nilainya B, kenapa saya dapat nilai 70, supaya kita tidak bilang, oh karena pokoknya kita tuh ngeles gitu umpamanya, dalam artian tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, lebih bagus kita tuh harus jujur. Makanya segala sistematika dalam kegiatan penilaian kita tuh laksanakan dengan bagus, sehingga akuntabilitas kita dalam pemberian penilaian itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan bagus. Mungkin demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Hendra. Izin, kalau akuntabilitas sama dengan prinsip transparan, bukan?
Kalau transparansi, kalau akuntabilitas itu lebih luas kayaknya, Ibu. Oh gitu. Ya, Ya. kami berpikir transparan itu sama dengan akuntabilitas. Namun nanti boleh. Terima kasih banyak pencerahannya, Pak Hendra. Ingin, Bu. Validitas ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Ibu Dewayu, karena waktu sudah 30 menit, apakah diperkenalkan untuk lanjut atau kita selanjutnya dengan kelompok yang kedua? Ya mungkin ada itu yang tersisa Bu Pardia itu yang resign. Ya, biar ada mungkin menambahkan ini. Mau tanya Bu, tanya. Silakan Bu Paria. Terima kasih Pak Astadi. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Jenny bahwa ada 3 jenis validitas utama, yaitu validitas konten, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Nah, misalnya dalam penyusunan instrumen, apakah semua jenis validitas ini harus diuji secara bersamaan? Atau jika tidak, dalam kondisi seperti apa salah satu dari jenis validitas ini menjadi lebih penting dari validitas lainnya? Itu saja, Bu. Terima kasih Bu Faria. Terkait dengan validitas, ada 3 jenis validitas, ada validitas konten, kriteria, dan konstruk. Mungkin dari Bu Desa Jenny, saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan bagaimana terkait dengan validitas ini, apakah harus ketiganya dilakukan atau boleh dalam kondisi tertentu hanya menggunakan salah satu jenis validitas, jenis-jenis validitas tersebut. Terima kasih. Masih mute, Bu Desa. Bu Desa. Bu Desa masih mute. Sementara ya. Izin. Pak Andi, ada yang mau ditambahkan? Ya, sebelumnya sebenarnya bicara tentang validitas itu mengacu pada sejauh mana asesmen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen asesmen itu harus relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya. Dan bicara tentang tadi saya mengatakan bahwa validitas mengacu pada sejauh mana asesmen benar-benar mengukur, di mana asesmen di sini kan memang dilihat bahwa proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai kemampuan, keterampilan, sikap, dan kinerja peserta didik. Itu. Iya, terima kasih Pak Andi. Saya izin menjawab, boleh ya Pak Andi ya? Jadi tadi memang kami menyebutkan bahwa untuk pengukuran itu validitas itu ada 3, yaitu validitas konten, validitas kriteria, dan validitas kontrak. Nah, menurut pandangan kami untuk dalam penyusunan instrumen assessment atau evaluasi, ketiga validitas ini tidak mesti harus selalu digunakan sekaligus. Jadi ini tergantung dari tujuan atau konteks instrumen yang akan kita buat. Jadi nanti bisa dipilih validitas yang paling relevan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya untuk validitas konten tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, ya. Jadi validitas konten itu menyangkut pada isinya. Jadi untuk validitas ini nanti bisa dipastikan bahwa instrumen assessment itu sudah mencakup semua aspek dari topik yang akan diukur. Jadi untuk validitas konten ini digunakan jika Bapak Ibu perlu mengukur bahwa soal atau item assessment itu apakah sudah mencakup seluruh materi yang akan diujikan itu apakah relevan. Misalnya kan tadi pada saat penyusunan
misalnya penyusunan tes formatif atau sumatif. Jadi soal-soalnya apakah sudah mencakup topik-topik yang sudah diajarkan atau menyimpang seperti itu. Nah, untuk validitas kriteria ini nanti ini digunakan untuk mengukur seberapa baik hasil dari instrumen assessment itu dapat diprediksikan atau berhubungan dengan kriteria dari eksternal. Misalnya hasil tes standar atau kinerja di lapangan. Untuk validitas kriteria ini nanti itu bisa digunakan untuk instrumen yang tujuannya untuk bisa memproyeksikan kemampuan dari peserta didik. Misalnya di sini pada saat tes-tes biasanya digunakan pada saat tes untuk menerima siswa dan sebagainya. Kemudian tadi untuk validitas konstruk ya. Nah, kalau validitas konstruk ini lebih kepada untuk konsepnya. Jadi misalnya untuk mengukur sejauh mana kemampuan intelektual atau misalnya motivasi dari siswa. Nah, untuk validitas konstruk ini nanti ini bisa digunakan untuk mengukur hal-hal yang seperti itu, yang semacam motivasi siswa, kemudian kemauan belajar siswa dan dan hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, kemudian kapan kita menggunakan validitas yang tertentu itu. Jadi jika tujuan asesmennya itu untuk mengevaluasi pengetahuan yang jelas dan spesifik, itu bisa gunakan validitas konten. Kemudian kalau seandainya tujuannya untuk memprediksi atau memproyeksikan kinerja atau hasil kerja siswa atau calon peserta didik di masa depan, itu bisa menggunakan validitas kriteria. Dan jika nanti untuk mengukur konsep abstrak, misalnya untuk mengetahui minat, keterampilan atau motivasi siswa, itu bisa digunakan validitas konstruk. Nah, tentu ketiga validitas ini juga mungkin saja digunakan secara sekaligus. Jadi demikian mungkin pendapat dari kami, dan silakan nanti Bapak Astadi atau Bapak Ibu yang lain untuk melengkapi. Terima kasih.